Hai, halo, balik lagi di sini bareng gue Arif di podcast Kata Ilmu. Hari ini sebenarnya gue pengen ngobrolin banyak hal sih sebenarnya sama teman-teman yang ada di sini ya. Tapi intinya gue pengen cerita sedikit tentang kehidupan gue di komunitas dan organisasi sebenarnya. Dan salah satu komunitasnya sudah ada di sini nih ya, sudah ada di sini yang gue ikutin. Yaitu komunitas bukan komunitas sih, MMC langsung ya, karena belakangnya ada community ya. Ya. Ada Muslim Muda Community. Dan menarik buat gue untuk teman-teman tahu tentang Muslim Muda Community ini karena banyak hal yang benar-benar kita bisa gali sih dari MMC sebenarnya sih. Makanya saya datang ini, teman-teman ada di sini. Silakan bisa memperkenalkan diri mungkin. Oke, kita awali ya. Kalau dari saya mah mungkin teman-teman memanggilnya Gali. Nama lengkapnya Gali Sukmara. Oke. Gali Sukmara. Di MMC sendiri ya kebetulan memegang amanah yang diamanahkan gitu ya sebagai ketua komunitas di Muslim Muda tersebut. Gitu kan. Seperti itu. Nah, mungkin bisa dilanjutkan dari teman-teman yang lain. Kalau boleh tahu kerja di mana Kang sekarang kan? Oh, kalau kerjaan kebetulan kerjaan sekarang masih di Darul Tauhid ya. Masih Darul Tauhid. Masih di Darul Tauhid sebagai desain grafis Darul Tauhid. Oh, mantap. Oke, mungkin berikutnya yang paling muda. Saya Nisa Nurjani sebagai apa ya di MMC? Sebagai anggota follower. Oke. Iya. Sekarang saya masih SMA. Wah, masih SMA, baru masuk SMA. Ya, kelas 10. Berarti masih 15 16. 14. Angkatan corona SMA. Oh, iya. SMA angkatan corona. Berarti tapi belajar masih online ya? Online belajarnya. Oh, oke. Dia sama mana tadi? SMA 1 Marga Asih. SMA 1 Marga Asih. Iya. Di Kecamatan Marga Asih. Iya, pasti dong. Kopo. Oh, Kopo. Iya. Oke, berikutnya nih. Berikutnya sama Intan. Wih. Tapi itu nama akte, kalau nama panggung Puput. Oh, ada nama panggungnya. Ada. Kalau DMMC sebagai apa ya? Kalau dibilang founder terlalu wow gitu ya. Inisiator mungkin ya. Inisiator. Oke. Masih gabung sampai sekarang juga. Inisiator sendiri atau bareng-bareng? Bareng-bareng. Ada siapa aja teh? Ada Dian Daryani. Oh, yang tadi kita baru podcast ya. Oke. Ya itu ya cukup membantu lah. Perannya apa dia? Perannya meramaikan suasana. Oh, meramaikan suasana. Oke. Kirain yang ngebiayain soalnya. Oh, donatur beda lagi. Lagi. Teh Nanda donatur. Oh iya, Teh Nanda donatur. Ya adalah banyak beberapa yang memang masih aktif, ada juga yang sudah sibuk dengan kehidupan pribadi. Tapi insya Allah sih semuanya juga ada perannya. Ada perannya, oke. MMC mulainya kapan sih? Mulainya. Maksudnya seingat saya kita tuh kayak ya kajian seperti biasa aja dulu kan di kantornya Mata Ilmu waktu di rumah Vicky. Terus mungkin tercetus saya nggak tahu sejarahnya pastinya tercetus sampai adanya Muslim Muda Community dan dibentuk akhirnya menjadi MMC gitu. Itu tuh kapan dan di mana atau oleh inisiatornya tadi udah disebutin beberapa ya. Kira-kira bisa diperjelas gak deh tentang itu? Sejarah bagian aku ya. silakan. Tua banget kita ngomongin sejarah ini. Ya, kalau sejarah bagian yang tua-tua. Oke. Jadi MMC itu sebetulnya udah ada dari zaman dulu, Kang. Cuman Tepatnya kapan tuh? Zaman dulunya kapan tuh? Zaman dulunya bukan aku sih sebenarnya. Oh. Jadi ada senior juga yang sudah berumah tangga apa dan sebagainya gitu. Nah, zaman beliau masih kuliah tuh sebenarnya ada MMC. Nah, cuman ketika satu persatu sudah punya kehidupan masing-masing, nggak ada gitu. Nah, karena bagus namanya, terus visi misinya bagus gitu, bukan diturunkan atau apa ya? Ya kayak bercerita sih awalnya bercerita. Terus sebetulnya dulu saya tuh di komunitas kesehatan karena lulusan administrasi rumah sakit juga kan. Nah, tapi kerjanya di pendidikan. Nah, pas ngobrolin soal MMC, kayaknya relate nih sama pendidikan. Akhirnya keluarlah dari komunitas kesehatan itu dan ngambil
ngambil karena tertarik ya dengan cerita senior, akhirnya ngelanjutin lah si MMC ini yang kayaknya tuh bisa tuh kalau misalkan di dalamnya tuh ada unsur-unsur pendidikan apa dan sebagainya gitu. Jadi biar sejalan aja sih sama kerjaan gitu. Karena saya kerjanya nggak di kesehatan, jadinya di pendidikan. Tuh itu tuh awal-awal 2018. Itu tuh 2018 tuh diturunkannya berarti diturunkannya. Kalau adanya mah 2000 berapa ya? Kayaknya 2010 dulu. Beliau-beliau para ustadz kita berarti sekarang. Para ustadz kita, para senior ya. Para senior ya. Ada sih beberapa yang masih jadi kayak penasehat gitulah. Tuh. Nah, 2018 awal ya masih coba-coba sih, belum jelas konsepnya apa dan sebagainya ya, seperti yang tadi Kang Arif bilang. Nah, akhirnya nemu gregetnya di mana apa dan sebagainya dan disahkanlah di 28 Oktober 2018. 28 Oktober 2018. Kenapa milih tanggal itu? Berapa tahun tuh? Dari 28 Oktober 1928. 90 tahun ya? 90 tahun. Betul. 90 tahun. Nah, kenapa ngambil itu? Karena di 28 Oktober 1928 itu kan Sumpah Pemuda. Nah, pengennya nanti pas 100 tahun, 1 abad Sumpah Pemuda, itu memang kita tuh sebagai pemuda punya sesuatu gitu. Kalau dulu mereka Sumpah Pemuda ngeluarin itu ya, yang trilogi itu. Nah, kita nih sebagai pemuda kekinian, milenial, di 28 Oktober 2000 berapa? Berarti 1928 berarti 2028. Nah, 100 tahun Pan? Ya, kan 100 tahun ya. Ya itu kita harus punya apa tuh gitu. Pengen ada sesuatu yang hubungannya sama anak muda, dan kebetulan juga ada isu bonus demografi apa dan sebagainya. Jadi semuanya combine akhirnya jadi gerakan, lebih mungkin disebut gerakan pendidikan, bisa jadi gerakan pemberdayaan pemuda, bisa jadi gitu. Pokoknya ya intinya kita ngambil peran untuk meng-create anak muda kita tuh untuk jadi apa ya, sosok-sosok inspiratif seperti pemuda 90 tahun yang lalu gitu. Itu sih. Tadi agak sedikit gak jelas nih sebenarnya seniornya itu senior kuliah atau senior kajian atau apa gitu? Senior kuliah. Kuliahnya yang kuliahnya di UNUR itu. Iya. Iya. Makanya sekarang base-nya juga waktu dari dulu juga di UNUR. Di situ. Ya? Gitu. Di salah satu founder ya. Iya. Itu sih. Terus setelah akhirnya resmi bukan berdiri kembali atau diresmikan kembali ya, reborn lah istilahnya. Reborn ya, benar. Reborn tanggal 28 Oktober 1928. 2018 kok saya ini. 2018 pasti punya visi kan. Tadi kan memang sudah dijelaskan sedikit visinya, tapi boleh nggak lebih jelas lagi secara kata-kata mungkin seperti apa sih visinya MMC itu ya, lebih jelas lah, yang lebih jelasnya kira-kira siapa nih? Boleh nih. Oke, silakan. Melengkapi ya. Boleh mic-nya agak diarahkan ke depan. Nah, gitu. Ya, kedengaran? Ya, kedengaran. Jadi berbicara visi, tadi kan udah disinggung ya bahwa kita tuh menyongsong bonus demografi di kemudian hari gitu kan ya. Dan bonus demografi ini kan kalau kita ya boleh bercerita ya gitu ya, bisa menjadi suatu ancaman bagi kita gitu kan, bagi bangsa khususnya, bahkan bisa juga menjadi suatu berkat gitu kan, bisa menjadi manfaat gitu kan ya. Nah, apa yang menjadi ancamannya ketika bonus demografi itu artinya apa? Kemelonjakannya pemuda gitu ya, usia-usia produktif di masa yang akan datang gitu kan, akan menjadi ancaman apabila tidak terkelola gitu kan, tidak terkelola pemuda-pemudinya nanti di kemudian hari itu gitu kan ya. Dan itu bakal menjadi suatu ancaman entah bagi dirinya gitu kan ya, bangsa dan maupun agamanya gitu kan ya. Kenapa bangsa gitu kan ya? Agak terlalu luas berbicara bangsa gitu kan. Gitu. Karena pemuda itu kan ujung tombak suatu bangsa. Perubahan bangsa itu ada di pemuda. Betul. Ya, betul. Merdeka. Kan? Oh iya. Ini baru 3 hari ya kita merayakan 17 Agustus. Betul. Nah, gitu. Berbicara yang tadi ya gitu kan. Nah, tadi sampai mana? Oh ya. Sampai merdeka ya. Menjadi ujung tombak suatu bangsa, perubahan bangsa. Akan menjadi ujung tombak suatu perubahan bangsa apabila pemudanya memiliki arah dan tujuan. Iya, betul kan? Betul.
Setuju. Nah, kalau tidak memiliki arah dan tujuan, ya bangsa juga tidak akan punya arah. Iya. Ya gitu kan. Makanya salah satunya saya bawa ke sini kadarnya suatu pemuda. Kita masih pemuda dong, harus ada. Masih sampai usia 40. Iya, gitu. Sampai usia 40 betul dalam undang-undangnya seperti itu. Nah, itu ya menjadi ancamannya seperti itu dan menjadi suatu manfaat apabila pemuda-pemudinya terkelola dalam segi akhlak ya maupun dalam segi wawasan pendidikannya seperti itu gitu kan. Karena pendidikan setinggi apapun tanpa akhlak yang mengiringinya akan tidak jadi apa-apa pemuda itu. Iya. Setuju. Soalnya banyak orang pinter yang keblinger gitu ya. Gitu. Bahasa sekarang anak gak punya akhlak gitu kan. Orang tua gak punya akhlak. Ternyata akhlak jadi penting. Orang-orang yang di atas sana, di elit-elit sana, dulunya kan pemuda. Iya. Kenapa bisa di atas menjadi suatu memegang suatu jabatan? Oh, mereka kan orang pintar. Iya. Ya. Itu kan orang-orang pintar. Nggak mungkin orang-orang yang tamatan SD kalau bukan hokinya ada di sana gitu kan ya. Iya. Dan kalau bukan Allah juga yang menentukan seperti itu. Tapi kalau tidak diiringi akhlaknya maka ya dampaknya seperti itu, korupsi gitu kan ya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kita MMC hadir di sini ya walaupun nggak banyak lah terhadap perubahan bangsa, hanya sebagian persen mungkinnya gitu kan. Tapi di sini kita mengupayakan MMC ini menjadi suatu solusi bagi pemuda-pemudi yang akan datang di kemudian harinya. Ya kalau berbicara visinya yaitu ya bagaimana kita mencetak suatu pemuda yang berakhlak, akhlakul karimah seperti itu gitu kan. Yang top itu ya. Jadi top. Nah, top ini ya emang top ya, tapi top itu benar-benar bagaimana kita tekun, terus optimis dan produktif gitu kan. Top benar. Top itu berarti tekun, optimis dan produktif. Itu singkatan dari Singkatan bukan merek makanan ya. Yang diharapkan pemuda-pemudi di kemudian hari seperti itu. Gitu. Wow, keren. Jadi emang terlalu ini ya kalau dari ini tapi insya Allah bismillah ya. Namanya juga visi ya dan doa itu kan gitu yang kita harapkan seperti itu gitu. Oh, mantap. Oke, kalau gitu kan tadi sudah visinya ya atau tujuan utama kenapa dibentuknya atau di reborn kembalinya MMC adalah ingin mencetak generasi yang top tadi gitu ya. Nah, berarti ada bukan market sih. Berarti ada tujuan dong orang-orang yang akan direkrut. Betul kan? Pasar yang direkrutnya. Betul. Segmentasi. Ada segmentasi orang-orang yang ingin direkrut yaitu otomatis yang muda gitu ya. Depannya. Iya, yang muda atau yang mungkin punya potensi, bukan hanya potensi tapi kalau keinginan untuk berkarya juga bisa ya sebenarnya. Bisa, sangat bisa. Nah, kebetulan di sini sudah ada nih yang hadir ya. Masih muda, masih SMA, baru 14 tahun. Iya. Baru 14 tahun, bayangin ini bedanya sama saya udah jauh. Kalau saya sih masih sekelas. Oh, masih sekelas. Temen contek-contekan. Sekelas. Dia muridnya ini gurunya. Oh. Cerdas. Oke, saya penasaran sih sebenarnya. Umur 14 tahun, terus ya tadi kata kakak-kakak, biasanya manggilnya apa? Teteh sama Akang gitu. Oke. Kata Teteh sama Akang kan MMC kan punya tujuan supaya mencetak generasi muda nih ya. Saya penasaran kenapa sih pengen ikut MMC? Awalnya cuma diajak doang ya sama teman. Oke. Ya, terus tapi lama-lama jadi penasaran juga gitu sama. Penasaran sama apa? Sama komunitasnya gitu. Oh, sama komunitas. Kirain sama Akang tetehnya. Ya kan penasaran gitu, pengen bisa apa ya? Nambah wawasan, nambah pengalaman gitu, nambah teman juga. Terus pengen bisa merubah diri menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Pengen lebih produktif juga sih. Oke. Boleh lebih spesifik nggak? Yang lebih baik tuh kamu pengennya kayak gimana? Lebih baiknya itu apa ya? Mungkin dalam bergaul juga bergaul gitu ya. Tapi kan di sini enggak bergaulnya jauh ya. Bergaul sama orang-orang tua lagi. Orang tua gitu gaulnya gimana nih? Pemalu dia awalnya. Jadi lebih kepada kepribadian mungkin. Nah, itu seperti tadi ya. Tadinya awalnya saya pemalu. Setelah masuk klinik Tongpa. Gitu. Merek, jangan sebut merek. Berarti kan
ketika diajak akhirnya mau ikutan terus-terusan, berarti kan ada tujuan dong. Tujuan kamu pribadi, tujuan Nisa pribadi, kira-kira apa sih, pengen dapat apa sih dari MMC? Dapat ilmunya dari MMC itu. Semenjak ikut MMC itu Nisa ya dapat wawasan. Oke. Iya. Kalau gitu berarti sering ikut kegiatan kan? Kegiatan apa aja yang Nisa pernah ikut ya? Memanah pernah. Oh, memanah. Iya. Oke, nanti kita coba gali lagi kegiatannya, kegiatan yang memanah ya. Terus kegiatan apa lagi? Diskusi aja gitu. Diskusinya biasanya ngobrolin apa? Tentang zaman Nabi dulu. Oh ini sejarah, apa namanya, sejarah. cerita sejarah. Iya. Tentang Al-Quran juga pernah. Oke. Science juga. Awal bergabung mungkin ya. Awal bergabungnya. Kalau nggak salah kan ada nama-namanya tuh kegiatan-kegiatan. Ayo, apal nggak? Ayo namanya, ayo. Aduh. Ayo, apal nggak? Ayo namanya. Nama nggak penting, yang penting manfaat. Oke. Dijawabin sama ibunya. Oke. MBTI Berarti sama juga teman-teman pernah, sekarang ya, posisinya sama teman-teman yang seangkatannya Nisa kira-kira ada berapa orang? Kira-kira gak nyampe 10. Nggak nyampe 10. Ya. Yang Kalau Ya, yang waktu teman-teman MBTI dekatnya mah dia. ada ya. Oh iya ada. Oh, kalau MBTI emang MBTI waktu banyak banyak, sih ramean ya. Tapi ramean. kalau yang sekarang benar-benar ikutan rutin berarti ada Cuman 2 ya. 2 atau 3 gitu. Yang dikenalnya. 2. Kalian memang satu asrama atau satu sekolah atau gimana? Dulunya Beda. satu sekolah. Dulunya? Karena sekarang jadi pecah kan, ada yang sekolah Iya. di mana, ada yang sekolah di mana. Oh gitu. Oh, dari Iya. sejak SMP mungkin. SMP kan bareng, cuman sekarang SMA beda. Oh iya. Jadi yang masih dekat tuh 2. Oke, nah tadi Nisa ngobrolin tentang kegiatan. Sebenarnya kegiatannya apa aja sih MMC? Ada yang mau ngejelasin nggak? Oh boleh. Kegiatannya banyak gitu kan. Kalau di MMC ini uniknya nama suatu kegiatan atau program-programnya itu berhubungan dengan nama orang. Gitu kan. Oke. Ya Misal- tadi makanya saya tanya ada nama-namanya tuh. Saya nggak terlalu inget ya, lupa juga. Kira-kira apa Kayak aja? tadi nih, memanah ya. Iya. Memanah itu salah satu olahraga gitu kan. Emang olahraga. Iya, emang olahraga, betul. Nah di MMC ada programnya yang bernama Mang Obar. Mang Obar, oke. Mang Obar ini bukan nama seseorang, bukan nama bapak-bapak di MMC juga gitu kan. Oke. Tapi Atau bukan nama pejabat di Bandung zaman dulu, ada ya? Ada. tapi emang singkatan dari semangat olahraga bareng. Gitu. Semangat olahraga Olahraga bareng bareng. disingkat jadi Mang Mang Obar. Oke. Terus ada lagi? Ada kalau kemarin kita ngadain kegiatan camping ya, dan menjadi rihlah juga gitu kan ya. Itu ada Jang Eman. Jang Eman tuh jalan-jalan explore iman. Explore iman. Oke. Gitu. Jalan Terus? bareng explore. Jalan bareng explore iman. Ini dikoreksi nih sama. Nah, betul. Bagus. Aduh. Terus berikutnya ada apa lagi teh? Ada kalau tadi yang banyakan ikutan Iya, itu ya iya, waktu yang SMP waktu itu MBTI. MBTI itu tuh MBTI. apa nama kegiatannya? Nama kegiatannya awalnya Mas Teddy. Nah, cuman ada komplain Oke, ya. saya dari tahu salah ada satu komplain. anggota, jangan Betul. nama itu gitu Oke. ya. Akhirnya kita ganti jadi Mas Kadir. Kalau Mas Teddy itu mastiin potensi diri. Oke, Nah, kalau kita Mas ganti Kadir? jadi Mas Kadir, mastiin karakter diri. Jadi lebih kepada oke. mencari tahu. Membangun karakter diri mungkin. Iya, lebih mencari tahu apa sih si pemuda tuh sebetulnya mereka tuh masing-masing tuh punya potensi loh, Allah lahirkan masing-masing tuh spesial kan, nggak ada yang sama. Nah, cuman fenomena zaman sekarang si anak-anak tuh ngerasa bahwa dirinya tuh hanya remah-remah ranginang, bener kan? Iya. Kamu ngerasa Butiran. gitu nggak Nisa? Enggak. Oh enggak. Bagus, keren. Nggak tahu nggak ada yang gitu kan? Ada. Coba ada. tanya dulu. Silakan. Ada yang ngerasa kayak gitu? Teman-teman. Iya, teman-teman ada Teman-teman yang merasa kayak gitu nggak? Nggak tahu sih kalau ngerasanya mah ya. Heeh. Cuman ya gitu kelihatannya mah. Gitu, Kayak gitu. malas-malesan Iya, malas-malesan. gitu. Udah, Udah nggak aku mah ada- apa nggak ada tuh hanya semangat, butiran iya. debu ditiup langsung ngapung kayak gitu gitu. Iya. Kayak gitu. Oh, Ya, gitu. padahal kan kata Allah ahsani takwim kan. Iya. Masing-masing juga itu sebenarnya punya sesuatu terbaik apa dan sebagainya. Nah, ketika dirinya sendiri merasa rendah dan tidak menghargainya, bagaimana Anda akan dihargai orang lain? Nah, itu dulu sih mungkin yang perlu dibangun di anak-anak zaman sekarang ya. Merasa dirinya sesuatu, punya sesuatu, bisa melakukan sesuatu. Nah, udah Waktu Mas muncul Kadir, PD-nya, udah muncul PD-nya, baru kan mereka bisa produktif gitu. Jadi Oh. suruh kenal dulu deh dirinya Iya, sendiri iya. gitu. Jadi di Mas Kadir tuh
para pemuda ya atau nanti para peserta dieksplor dirinya sendiri untuk memastikan karakter atau mengetahui karakter diri. Waktu itu Nisa hasilnya apa tuh? Introvert. Apa itu introvert? INFP, lupa aku juga. INFP introvert. N-nya intuiting ya. F-nya feeling. P-nya perceiving. Ya gitulah pokoknya. Iya, pokoknya. Ya itu bisa dicari sama teman-teman, ada 16 lah. Okay. Dulu sempat diarahin juga kan karirnya bagusnya apa yang kayak gitu-gitu. Dapatnya karirnya apa? Karirnya bagusnya di air, di darat. Nggak ada sih yang masuk ya. Nggak ada yang masuk. Nggak, maksudnya menurut dia nggak cocok deh kayaknya aku itu. Gitu. Tapi waktu di hasil tesnya hasilnya apa? Apa ya? Salah satunya lupa. Itu ya, 2019 bulan Agustus kalau nggak salah. Udah ada setahun. Nanti kita tes lagi ya, kita gadain Mas Kadir lagi. Kemungkinan pengalaman aku sih kalau misalkan tes MBTI itu akan pengalaman itu akan berpengaruh terhadap hasil tes. Betul. Nah biasanya kalau udah 1 tahun nih Nisa kan udah dapat pengalaman baru, ilmu baru apa sebagainya, biasanya itu berubah kan. Kita tes lagi apakah ada perubahan atau tidak, biasanya gitu sih. Soalnya kalau MBTI atau mau tes DISC dan lain-lain sebenarnya tes psikologi kayak gitu tuh lewat personal nantinya. Nanti kita tes lagi ya. Iya, insyaallah. Selain Mas Kadir terus tadi Jang Eman dan Mang Obar apa lagi? Yang banyak sih kayak tadi nih diceritakan bahwa siroh-siroh Nabi ya, Nabawiyah gitu kan. Itu namanya Kang Cecep, kangen cerita-cerita pendek gitu kan. Okay. Nah, kita juga harus ada tetap harus ada edukasinya betul. Gitu kan. Jadi kenapa kangen cerita-cerita pendek, bahwasanya anak-anak sekarang cerita-ceritanya apa sih gitu kan ya. Novel gitu. Ya walaupun ya, ada novel yang anak SMP udah gitu. Jendela SMP ya? Iya. Dari sejak SMP apa? Jendela SMP. Dari jendela SMP. Yang apa yang tahu ya? Nonton? Enggak pernah. Cocok berarti. Tapi tahu doang ya. Jangan ditonton. Enggak, males. Bukan jangan ditonton sih, kalau ditonton ya silakan sih selama Anda bisa filter itu ya, jangan jadi inspirasi. Tadi ceritanya berarti cerita tentang lebih banyak tentang para nabi, para sahabat. Contoh-contoh positif lah. Iya, contoh-contoh positif. Dan banyak sebetulnya kan pemuda-pemuda yang keren gitu zaman dulu. Kalau misalkan mereka bilang nggak mungkin pemuda banyak kok, ya nggak cuma zaman Rasul sih sebetulnya. Kalau kita runut ke zaman Indonesia merdeka pun bukankah itu juga ada pemuda yang berperan di penculikan Rengas Dengklok, terus kemudian yang membantu itu malah rata-rata pemuda gitu. Dan memang tadi seperti Kang Kali bilang, suatu bangsa tuh ya ujung tombaknya adalah pemuda gitu. Berarti nggak cuman cerita tentang nabi, tentang Rasul, tokoh-tokoh tapi juga tentang bangsa kita sendiri ya. Termasuk kita pernah ngebahas B.J. Habibie, nggak tahu Nisa pernah ya? Pernah, oke. Kita juga pernah ngebahas tentang para wali. Sunan ya, para wali ya. Kalau nggak salah Bapak deh yang belum nyampe ke teman-teman ya, nanti insya Allah kita akan coba gali lagi tentang Sunan atau para wali. Karena para wali punya peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Nusantara tepatnya. Nusantara. Terus selain Kang Cecep apa lagi? Banyak sih sebetulnya ya, kalau disatu-satuin mah ini ada satu kelas lah nanti absen. Ada yang jadi 3 atau sekarang tadi 4, satu lagi deh yang andalan. Kira-kira apa? Pilih yang mana ya? Ini adalah yang Mbak Nopi aja. Mbak Nopi, Mbak Jiran, banyak Mbak Kiran. Banyak Mbak sekarang. Mbak lah. Kalau Mbak Nopi itu bareng-bareng nonton film. Oh iya. Nah, waktu itu kita nonton film apa ya? Banyak film. Di rumah aku itu. Sirah Nabawiyah di rumah. Sirah Nabawiyah, tapi yang bagian pertama ya kalau nggak salah. Yang dari Nabi kecil sampai Nabi Muhammad kecil sampai usia 12. Sampai usia 12 tahun. 12 atau 25? 12 sampai berdagang. Nah, jadi kan kebanyakan sekarang fenomenanya drakor ya. Betul. Jadi jangan sampai pemuda-pemuda sekarang lebih kenal siapa ya. Saya nggak juga nggak tahu. Siapa? BTS. Itu BTS. Nah itu salah. Waktu itu nonton nggak Nisa? Apa? Yang Mbak Novi ikutan nggak nonton juga? Pernah. Pernah tuh. Ada waktu nonton masih ingat gak ceritanya? Menurut Nisa yang paling menarik ceritanya pas apa? Yang menarik yang
waktu tentang Nabi Muhammad kan. Iya. Waktu itu yang pas infokusnya nggak nyala, jadi kita jadi nontonnya di laptop. Jadi nonton apa sih? Jadi nggak terlalu Rame-rame memperhatikan ya. Oke. Iya, yang menariknya menurut Nisa, Nabi Muhammad itu kan di umur 12 tahun udah berani berdagang sampai iya betul luar negeri ya. Iya. Iya, dan dulu umur 12 tahun bisa mandiri itu nggak aneh ya dulu ya. Sekarang 12 tahun dan masih ngapain waktu dulu 12 tahun? Masih main di sekolah. 2 tahun ke belakang berarti ya? Iya, 2 tahun ke belakang masih sering main berarti. Main terus. Belum sampai jualan ke luar negeri ya. Ya kan Nabi Muhammad begitu kan. Tapi pernah jualan kan atau nggak pernah? Nggak pernah berarti. Enggak pernah. Belum pernah mencari nafkah atau mencari spesial uang gitu sendiri seumur segitu. Soalnya kan banyak anak-anak yang umurnya masih kecil juga udah jualan gitu. Pernah. Apa? Waktu kecil sih, enggak 12 tahun, lebih kecil daripada itu. Oke. Segini ada segini. Berapa ya? Kalau dikira-kirain waktu zaman SD lah. Di rumah, di lingkungan rumah itu jualan mainan-mainan anak kecil, aksesoris. Iya. Jadi mamah yang belinya, Nisa yang bantu jualan di luarnya gitu. Nawar-nawarin ke anak kecil aja. Guys. Ya kayak gitu pada beli. Enggak, emang dulu masih ada guys. Yang penting Bukan guys sih. pengalaman entrepreneur Iya yang betul, dari itu pengalaman yang mahal itu pengalaman gitu. Pengalamannya sih didapat dari zaman kecil. Ya, karena bisa jadi kepake lagi nih nanti ke depannya gitu. Oke, tadi dari kegiatan-kegiatan itu banyak banget sebenarnya kegiatannya ya. Banyak banget. Tadi baru 5 doang nih yang kita bahas ya. Ada Manopi, ada Kang Cecep, ada Mang Obar, sama tadi satu lagi. Jang Eman. Oke. Terus Mbak Jiran. Bareng-bareng ngaji Quran itu penting banget juga. Bener. Kalau Mas Mbak Jiran juga itu salah satunya penting juga sih untuk mengaji ya. Dan sekarang kegiatan itu kan ya maksudnya sekarang kan lagi pandemi nih, banyak kegiatan yang sedang di off kan dulu berarti ya. Terakhir kan kita harusnya Jang Eman ya camping hari ini sih harusnya hari ini, tetapi lokasi tujuan kita ternyata ditutup. Aduh sayang banget, saya padahal sad banget udah semangat udah siap-siap ya, udah siap-siap saya juga udah bawa jagung bakar. Udah beli belum jagungnya? Belum. Tapi ternyata tempat lokasinya ditutup dan kita belum dapat lokasi lagi dan waktu lagi yang tepat. Atau akan ada lagi? Kemungkinan akan ada lagi di waktu, cuman nggak dalam waktu dekat ini. Gitu. Oh oke. Tidak dalam waktu dekat berarti ya. Soalnya saya pikir bulan depan kan bulan September agak jarang tuh tanggal merahnya tuh ya. Jadi khususnya karena banyak teman-teman MMC juga yang beberapa ada yang udah kerja, jadinya mungkin waktunya agak sulit ya. Tapi nanti kalau untuk teman-teman yang di sekolah ya, Nisa dan kawan-kawan mungkin kita bisa bikin kegiatan yang lebih menarik lagi lah nantinya. Oke, terus seiring berjalannya MMC kan berarti sudah OTW 2 tahun. OTW 2 tahun, tanggal 28 berarti 28 ulang Oktober. tahun ke Pasca Ribon ya. Pasca Ribon. Pak, oke. Iya. Terus kita hitungnya dari Ribon ya. Terus teman-teman tuh udah bikin, selain tadi kegiatan yang memang jadi programnya, kan ada aktualisasi lainnya. Ya. Udah pernah bikin apa aja sih selain yang kegiatan program biasa utamanya 17 dan 18 Agustus tahun 2019 ya, tahun kemarin kita kerja sama beberapa komunitas bikin satu acara namanya Festival Pemuda Muslim. Komunitas apa aja? Ada Mata Ilmu, terus ada Yemi, gitu kan. Itu juga termasuk ke dalam program Wangkar ya. Wangkar. Siapa lagi? Wangkar siapa lagi, itu mbahnya itu kayaknya. Mbahnya berarti mbahnya. Senior. Jadi singkat satu lah. Iya, oke. Waktunya engkau satu lah. Ya. Bawahnya menteri gitu. Iya, dalam program itu yang FM itu, jadi kalau Bentar, Wangkar itu apa? Wangkar. Ya, kalau di MMC itu Wangkar itu adalah waktunya engkau berkarya. Jadi program itu enggak kalau bagi MMC ya, enggak hanya sebatas program yang gabungan, kegiatan rutin yang bersifat seremoni gitu kan. Tapi di sana kita mendidik bagaimana
teman-teman kita, kader-kader kita bisa berkarya di sana seperti itu. Gitu Kalau kan. balik lagi ke top itu bagian P-nya ya, Ya, produktif. Produktifnya. Gitu. Jadi produktifnya itu didapat dari kegiatan Uangkar itu, which is tahun kemarin itu kita sempat bikin festival pemuda Muslim yang seharusnya tahun ini juga harusnya ada. Tapi ternyata karena pandemi ya, harusnya teman-teman Nisa dan kawan-kawan itu yang jadi panitia, tapi karena pandemi mungkin harus kita tunda dulu sampai waktu yang belum bisa kita tentukan lagi. Waktu Festival Pemuda Muslim, apa yang pelajaran yang paling penting atau yang paling berkesan yang didapat untuk MMC dan untuk teman-teman secara pribadi? Kalau dari aku sih itu pertama kalinya kerjasama ya, jadi kekompakan dan niat awal. Niat awal itu yang paling penting. Jadi lucunya di program yang kita bikin itu, di Uangkar itu kan kerja barengan, dia masing-masing komunitas tuh punya nilai masing-masing, tapi kita rembug lagi bikin nilai baru dan itu kita buat komitmen dari masing-masing panitia gitu. Jadi kayak ditarik komitmen, kamu serius gak sih mau kayak gini, ini visinya kayak gini, setuju gak sih mau kalau depan kayak gini, kalau ke depan kayak gini gitu. Itu yang bikin seru dan belajar komitmen sih. Dan bener-bener teman-teman juga ngerasa yang beda gitu. Secara pribadi juga sama tentang komitmen juga. Iya. Iya, ada berat. Iya. Jadi penting ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika komitmennya kuat, ya akan berbanding lurus dengan hasil sih. Nah, anak-anak sih ngerasa gitu. Selama ini kan mereka juga mungkin pernah bikin acara apa dan sebagainya jadi panitia gitu, tapi nggak pernah di awal tuh sama-sama berkomitmen gitu untuk mensukseskan ini karena kita punya visi yang keren waktu itu gitu. Baru ada di FPM gitu. Jadi doakan ya mudah-mudahan FPM bisa berjalan terus. Amin. Kalau Kang Gali ada nggak pelajaran secara pribadi mungkin yang kalau pelajaran secara pribadi banyak sih ya yang menjadi semangat lah akhirnya mah gitu kan ya. Kayak semacam kita emang berbeda karena tadi kerja barengan ya. Berbeda itu bendera. Bahasa dari kerja barengan. Nggak apa-apa. Ini juga aktualisasi dari program sebelumnya. Gitu kan ya. Jadi apa tadi berbeda-beda bendera ya, berbeda-beda seragam pakaian gitu kan. Namun ketika dalam program EPM ini kita punya tujuan yang sama gitu kan. Jadi yang tadinya bawa bendera masing-masing ya walaupun tetap ada namanya ya, tapi disimpan dulu gitu kan. Kita benar-benar menyatu gitu kan dalam kesatuan, melebur gitu kan. Nah, yang buat pribadinya ya bahwa kita walaupun berbeda-beda gitu kan ya, tujuan kita di dunia ini gitu kan ya. Tujuan kita di dunia ini pasti beda-beda gitu kan ya. Ada yang diamanahi apa, ada yang diamanahi perannya jadi apa gitu kan ya. Nah, cuman iya tadi benar dibetulkan perannya berbeda-beda tapi kita tujuannya sama gitu kan ya. Tujuannya sama ya ke Allah gitu kan. Kalau di Islam sendiri seperti itu gitu kan ya, tujuan kita mah tetap beribadah ke Allah dan mencari ridhonya seperti itu gitu. Walaupun di dunianya kita berbeda-beda memiliki perannya gitu kan. Ada yang menjadi siapa, ada yang menjadi apa gitu kan. Ada yang di mana dan di mananya gitu kan. Seperti itu sih kalau kali. Gitu. Okay. Wah, sayang banget ya ini EPM-nya belum bisa terlaksana kembali. Yeah. Padahal di EPM juga saya merasa itu karena apa ya? Salah satu tim yang cukup besar juga, banyak orang juga terlibat di sana. Jadi kayak kalau nggak bisa nonjol sendiri lah. Kalau nonjol sendiri tuh kayak capek banget sih jadinya sih. Jadi saya benar-benar belajar berusaha untuk balance sama teman-teman yang lain sih sebenarnya sih. Dan itu merupakan pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga lah buat saya waktu itu. Termasuk benar banget. Satu-satunya kegiatan yang saya rasakan dari dari semua anggotanya atau semua seksi gitu ya, itu tuh memberikan perannya dengan maksimal tuh baru di FPM. Kan biasanya kalau kita di organisasi bikin acara ada yang kerja, ada yang nebeng nama kan. Nah kalau di FPM kemarin tuh semua seksi konsumsi aja tuh gitu. Mereka tuh all out banget gitu. Jadi yang kadang suka dianggap remeh apa sebagainya, kemarin tuh nggak gitu juga sih. Dan semuanya peran. Apa ya kalau bagi Gali uniknya
nggak hafal semua nama yang kemarin itu siapa aja gitu Panitia kan. kemarin. Panitianya nggak hafal gitu kan ya. Nah, artinya apa gitu kan? Kalau Gali memaknai nama, ya nama kan hanya bagi profil bagi dirinya, bagi panitia gitu kan. Yang Gali lihat bukan namanya, tapi kinerjanya dan bagaimana kerjasamanya, seperti itu juga. Jadi sampai sekarang siapa aja ini teh, ada kan fotonya, ini Syaha, ini Syaha, kan lupa lagi namanya gitu kan. Pokoknya pas kerja sama, hey. Pokoknya pas manggil Akang Teteh aja gitu. Dikirain kenal semua. Baru nyadar. Baru sadar. Ya kan itu berkat Tidak dari untuk dicontoh. kerja barengan dari 3 komunitas ya. Jadi 3 banyak orangnya. 3 media. Ada berapa sih total? 15 ada nggak? 20. Lebih kayaknya. Lebih 15 orang harus dihafalin satu-satu. Dan tiba-tiba kan Kalau buat kerjasamanya perempuan sih gampang, kalau buat laki-laki sulit. begitu hari H kan gitu, Iya. begitu berapa hari kan karena tugasnya berbeda-beda, jadi fokus di tugasnya. Ketika digabungkan dalam 1 hari dan 2 hari itu, wah ternyata banyak, siapa aja nih namanya gitu. Bahkan yang jadi MC juga saya lupa siapa namanya. Bukan. Oh, bukan. Satu lagi. Nabil. Nabil. Nabil Iya, itu. Nabil. Itu temennya Teh Amel. adik tingkatnya, adik kelasnya Amel. Oh gitu. Iya. Oke. Sebenarnya banyak sih yang mau saya gali dari teman-teman MMC khususnya. Sebenarnya tapi karena yang datang juga cuman hanya bisa 3 ya, kan teman-teman kita kan banyak yang di MMC. Ada Vicky, ada Adi Didi juga udah pulang gitu. Terus ada Kang Jawad, ada Kang Sidik. Sebenarnya pengen banget kalau suatu saat kita ngobrol bareng. Sebenarnya ini podcast ini pun saya sudah rencanakan ketika nanti camping saya bawa alatnya gitu. Kita ngobrol bareng-bareng gitu. Tapi kan ternyata campingnya aja nggak jadi gitu. Jadi Qadarullah. iya, qadarullahnya campingnya nggak jadi. Jadi saya undang aja nih, ada Kak Sini. Iput, ada Kang Gali, ada Nisa juga di sini untuk sharing sedikit tentang MMC dan kegiatannya. Oke, 2 pertanyaan terakhir deh. Sekarang di tahun 2020 mungkin karena kita nggak bisa banyak kegiatan juga ya. Maksudnya kegiatan secara bertemu atau offline ya. Ada nggak kegiatan yang bisa kita ikuti secara online? Kemarin ada sih, tapi gabungan sama komunitas lain. Iya. Kayak kajian online gitu pernah ada. Terus MMC sendiri juga pernah bikin Pull up gitu ya. pull up kayak gitu. Nah, mungkin sih ke depan gitu karena belum terlalu menguasai juga, cuman kemarin udah ada sedikit pengalaman. Mungkin sih ke depan akan ada. Nah, justru dengan undangan Kang Arifin ini saya jadi ada ide. Apa tuh idenya tuh? Jadi pengen Boleh bikin disampaikan? juga dong kayak gini gitu buat anak-anak Oke. buat anak-anak MMC, khususnya generasi yang sepantar Nisa kayak gini lah gitu. Mereka tuh menurut aku butuh satu referensi obrolan sehat. Soalnya kan banyak polusi juga ya obrolan zaman sekarang. Betul. Ya udah kita suguhkan aja gitu. Dan supaya kita juga punya referensi kayak gimana sih cara mereka berpikir gitu kan, kayak gitu. Jadi biarkan mereka ngobrol tapi hal-hal yang berfaedah tentunya, dan nanti di ujungnya tuh ada pesan sih gitu. Jadi pengen menyuguhkan yang kayak gini-gini tapi versi anak-anak muda. dan ada konten positif lah di dalam. Siap nggak Nisa bikin podcast Insya Allah siap. buat teman-teman? Kira-kira mau ngobrolin apa? Kira-kira kalau dari Nisa sendiri sih pengennya ngobrolin tentang Sekolah online, bukan? enggak, tentang pertemanan, lingkungan pertemanan. Yang iya, tadi penting juga tuh. Kan Julit-julit manja yang kayak gitu. Oke. Tadi sempat cerita sih. Sempat cerita. Walaupun saya nggak dengar banyak, Tapi itu penting katanya juga. pertemanan adalah salah satu isu yang paling hangat dibicarakan di umur-umur segitu ya, di SMP lah ya. Karena dulu saya juga pernah ngalamin itu sih sebenarnya sih. Menarik. Nanti Pernah ini SMP? Pernah ya. jadi janji buat saya ya. Nanti bisa saya siapin tempatnya, insya Allah. Kalau misalkan mau di sini boleh, mau di BTS juga boleh, silakan. Atau mau di tempat lain di UNUR juga boleh, silakan. Tapi nanti mungkin untuk alat-alatnya dan lain-lain, insya Allah bisa saya sediakan. Asal teman-teman Nisa dan teman-teman sudah siap.
Oke? Oke. Oke. Seru juga ya pertemanan tentang Iya. bully-bully kan. Ntar kalau bisa ngundang teman gitu boleh gak? Nggak apa-apa. Kita tuh butuh banyak referensi juga kan. Iya, justru Banyak justru kepala. kalau ngobrol sendiri nggak mungkin kan. Jadi harus bawa temen dong. Ngobrol sendiri. Masa ngobrolnya sama kita lagi Nanti curhat. Iya, nanti curhat jadinya. Sebenarnya nggak masalah sih curhat juga. Tapi kan ada perspektif yang berbeda nih. Kalau misalkan Nisa ngobrolnya sama Teh Uput, sama Kang Arif, sama Kang Gali, kita mungkin punya kesan untuk sedikit mengajari ya. Ya benar-benar. Ya, karena kita secara umur juga udah jauh Berpengalaman dan mungkin udah ya. banyak. Pengalaman. Tetapi bisa jadi nanti Nisa kalau ngobrol sama teman-teman sebaya bisa jadi perspektifnya berbeda. Nah, itu yang pengen saya dengar dan menurut saya menarik juga ya untuk dengar perspektif dari orang-orang sebaya itu pasti berbeda juga. Oke, nanti saya tunggu ininya kabarnya ya. Insyaallah ya. Kapan bikin kontennya ya. Terus ke depan ada kegiatan online lagi ya kira-kira? Sebetulnya ada sih ya kegiatan-kegiatan online. Apalagi dalam waktu media di masa pandemi ini kita kan sangat waktu tuh ya banyak terbuang lah gitu ya. Banyak terbuang apalagi bagi seusia Anissa gitu ya. Untuk kewajibannya kan hanya belajar di sekolah. Sedangkan sekolah sekarang hanya media daring ya di media internet gitu kan ya. Nah, otomatis kan banyak waktu-waktu yang terbuang gitu kan. Nah, bagaimana kita juga bisa masuk di sana MMC gitu kan, memberikan hal-hal yang bersifat edukasi gitu kan ya. Terutama dalam hal ilmu agama ya gitu kan ya. Wah, karena gitu kan, karena di sekolah sendiri untuk belajar agama itu sedikit waktunya. Iya, betul, ya, betul. Apalagi sekarang harus lewat internet gitu ya, harus online gitu kan ya, otomatis menjadi suatu kendala juga gitu kan bagi siswanya. Itu kerasa sama saya sendiri sih ketika dulu kenapa tidak mendapatkan ilmu atau pemahaman agama yang secara utuh gitu kan. Karena kalau kita mengandalkan di sekolah ya gitu ya, paling belajar apa gitu ya, bukan menyepelekan kurikulum yang sekarang, tapi waktunya dan kurang ya. Porsinya kurang, porsi pembelajarannya kurang. Oke, menarik sih. Nanti kalau misalkan ada kegiatannya mohon di-share juga kapannya ya. Mungkin sekarang belum ada tanggalnya ya, belum ada tanggalnya. Konsepnya sudah ada tuh. Bentuknya adalah pembelajaran agama tapi buat anak-anak yang sekolah sekarang ya, karena sekarang kan belajar juga banyaknya emang hanya belajar pelajaran sekolah aja, walaupun online juga sih, jadi tetap tidak efektif sih sebenarnya sih ya. Kerasa nggak efektif nggak belajar online? Enggak. Karena banyak yang anak-anak zaman sekarang tuh kan rata-rata ada yang banyak yang males gitu kan. Kalau megang HP kan harus kelamaan gitu, standby terus megang HP. Capek capek aja sih megang HP terus gitu kan, harus standby. Jadi males bawaannya. Dan biasanya gampang jenuh buka ya. HP, buka HP malah bukanya yang lain ya. Iya, malah nonton drakor gitu. Malah nonton drakor. Jadi malah nggak efektif gitu. Oke, terima kasih nih Kang Gali. Nanti kita coba ini lagi deh, bahas lagi untuk yang kegiatan itu. Yang mudah-mudahan mau di podcast ini atau mau di Instagram dan Facebooknya MMC juga bisa disebarkan. Nanti informasinya akan segera disebarkan. Mungkin kalau yang ya tertarik gitu dengar ini terus kepo-kepo MMC, tinggal buka IG-nya aja sih sebenarnya. Oke, IG-nya apa? Muslim Muda Community @muslimmuda_community. @muslimmuda_community. Terus community-nya COMM. Nanti ada tulisannya ya di bawah. Ya seperti itulah. Tinggal dicari aja. Nah, kalau misalkan teman-teman ngerasa ini seru ya kayaknya, atau misalkan kepo berlebih gitu, boleh sih nanti DM. Paling nanti kita fasilitasi lah. Oke, nah itu pertanyaan saya terakhir. Bagaimana kalau ada orang yang tertarik untuk bergabung atau mengikuti kegiatan? DM aja di IG-nya nanti IG, terus nanti kita kasih e-formulir. Nah, setelah itu kalau misalkan memungkinkan untuk ketemuan secara offline ya kita ketemuan. Kalau misalkan enggak ya kita sosialisasi secara online, dan kita juga ada grup WhatsApp-nya. Biasanya kita share kegiatan apa dan sebagainya itu di situ. Tapi sebelum itu mungkin ada pengisian e-formulir dan sebagainya. Karena kita juga perlu tahu motivasi teman-teman untuk bergabung gitu. Khawatirnya ekspektasi mereka terlalu tinggi, kita nggak bisa
gitu. Jadi pengen tahu juga gitu. Saling apa ya? Saling kenal dulu deh gitu. Ya dia pengennya apa sih sebenarnya ketika masuk ke MMC gitu. Nah, bisa enggak sih kita memenuhi ekspektasi mereka yang seperti itu gitu. Ini kan kelihatannya wow banget gitu ya. Padahal kan wow sekali gitu. Kalau mungkin kalau udah join pasti lebih berasa lagi sih. Ya, sebenarnya itu sih. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman udah hadir di sini. Ada Teh Uput, Kang Gali dan Nisa udah sharing tentang Muslim Muda Community yang menurut saya juga sangat menarik ya, MMC ini, karena disitulah tempat saya banyak belajar kembali sih. Saya dulu pernah cerita, saya nggak tahu apakah Kang Gali atau Teh Uput ada di waktu itu. Saya bilang bahwa ketika kumpul bareng sama teman-teman MMC itu jadi ada kesan kayak dulu tuh saya begini, tapi saya sempat lost gitu ya. Pernah cerita kayak gitu. Saya sempat lost karena nggak punya teman yang bisa diajak diskusi, khususnya dalam bidang agama. Karena teman-teman saya waktu SMA nyebar kemana-mana, ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja, ada yang di Surabaya gitu. Jadi saya sempat lost dan ternyata menemukan kembali tempat di mana saya bisa belajar banyak tentang agama dan mengembalikan rasa yang dulu pernah ada. Ya bisa jadi begitu, tapi lebih ke semangat menggali ilmu agama sih sebenarnya sih. Dan ketemunya adanya di teman-teman bareng sama teman-teman MMC gitu, karena setelah terjun dan berkegiatan di MMC, wah banyak banget nih kegiatan yang justru belum pernah saya laksanakan sebelumnya, tetapi ada dalam satu jalur yang ya di satu jalur agama tadi sih yang benar-benar yang lagi saya cari waktu itu gitu. Dan alhamdulillah ketemu sama teman-teman. Jadi Nisa, jangan lupa ajakin teman-teman yang lain untuk gabung MMC. MMC adalah solusi ya. Tagline kita. Oke, nanti mungkin sekarang di akhir ya kita penutupnya pakai tagline itu ya. Apa? Namun sebelum ditutup ya. Kalau saya mewakili dari teman-teman MMC mengucapkan terima kasih atas undangan ini ya dari podcastnya Satu Kata. Satu ilmu. Kata ilmu, satu kata. Kan, ya. Satu kata jadi kata ilmu gitu. Kan dua kata. Iya, dua kata jadi satu kalimat ya. Ya sangat berterima kasih buat Kata Ilmu podcastnya yang Kang Arif ya. Iya. Nanti didengerin teman-teman. Sangat bermanfaat dan mudah-mudahan kedepannya menjadi suatu media yang mengedukasi. Amin. Yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat pastinya. Yes. Ya. Amin. Kita tutup. Oke, seperti biasa dengan teman-teman MMC pasti ditutup dengan doa akhir majelis ya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Sama-sama. Mungkin di episode berikutnya kita akan coba ngobrol bareng sama teman-teman yang lain ya. Dan ya saya sih pengennya campingnya tetap ada. Tapi Sabtu Minggu ini kalau misalkan ternyata akan jadi Sabtu Minggu ini saya nggak bisa. Jadi kalau ada di waktu yang lain dan teman-teman akan ada camping lagi, insya Allah saya ikut. Dan kalau ikut pasti saya akan bawa, bukan pasti sih, insya Allah saya akan bawa alat-alat nih. Jadi ready to record ya. Harus banyak nih saya teman-temannya. Teman-temannya harus banyak. Nanti siapin aja apa yang mau dibahas, terus cara bahasnya gimana gitu. Nanti kasih porsinya buat Nisa. Kita agendakan di 28 Oktober. Memang itu bukan hari libur sih, tapi nggak jauh-jauh dari tanggal Benar, itu. hari 28 Oktober itu hari apa sih? Sumpah Pemuda. Enggak, maksudnya hari Senin kah? Enggak tahu. Nah, pokoknya weekday. Nah, kita agendakan weekendnya kalau mau. Oh, boleh. Sebenarnya saran saya sih sebelumnya biar nanti biar nanti kita uploadnya atau tayangnya di tanggal 28 Oktobernya. Diatur-atur aja sama Pak Ketua sih lah. Oke, mantap. Oke, saya tutup podcast kali ini ya bareng sama teman-teman MMC ya. Nanti di episode ke depan mungkin kita akan ngobrol bareng lagi sama teman-teman MMC yang lain atau bisa jadi komunitas-komunitas lain yang saya ikuti ya, yang menurut saya menarik untuk teman-teman yang dengerin atau yang nonton di YouTube ini bisa ikuti juga. Terima kasih dan ini adalah Kata Teman tentang komunitas.